Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Cindy Priaulia Marani Putri, Rahelia Akmara, dan juga Muhammad Firdaus An-Nafiyah ingin mempresentasikan proyek UAS pemrograman berbasis web yaitu sistem pengelola tugas kuliah untuk mahasiswa. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kode-kode yang sudah kami buat. Untuk yang pertama yaitu ada file style.css. Pada file ini kode ini tuh untuk memudahkan pengguna terhadap warna-warna yang ada di website kita nantinya. Untuk selanjutnya itu ada body dan container. Ini tuh untuk mengatur font globalnya, terus juga backgroundnya dan tata letak kontainer itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada priority height dan juga status completed. Ini tuh untuk menandai tugas penting dan tugas yang sudah selesai. Nah, selanjutnya ada BTN primary dan juga BTN danger. Ini tuh untuk warna dan juga bentuk tombol berdasarkan fungsi seperti aksi utama, hapus, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada file config. Pada file ini kita menggunakan mysql_connect untuk membuat koneksi ke database MySQL-nya. Di sini tuh ada parameter localhost yaitu untuk alamat server database, terus juga root itu untuk username default, yang ini untuk password kosong, default lokal, dan juga ini untuk nama database-nya. Kalau misalkan koneksinya gagal, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Nah, untuk selanjutnya ada kode function.php. Nah, pada kode ini tuh berisikan fungsi-fungsi bantu seperti validasi input, redirect, menampilkan notifikasi, memberi label status dan prioritas, dan juga memastikan koneksi database tersedia. Nah, di sini tuh gunanya untuk membersihkan dan mengamankan input, mencegah serangan SQL injection. Selanjutnya itu show flash message, itu untuk menampilkan pesan notifikasi sekali pakai, terus pesan notifikasi hilang setelah ditampilkan. Nah, selanjutnya itu ada yang ini check database function, check database connection, itu untuk memastikan koneksi database aktif sebelum menjalankan query. Nah, selanjutnya itu ada file delete.php. Pada file ini tuh digunakan untuk menghapus tugas dari database-nya. Di sini tuh ada include config
.php untuk memastikan koneksi ke database yang tersedia. Terus ada getID itu untuk menangkap ID tugas dari URL. Selanjutnya itu ada delete from tugas kuliah. Itu tuh untuk menghapus datanya berdasarkan ID. Nah, selanjutnya ada tes DB. Tes DB ini digunakan untuk menguji koneksi ke database. Di sini Nah, di sini tuh kita bisa memanggil file config PHP agar variabel scon-nya itu berisi koneksi database tersedia. Intinya untuk file tes DB PHP ini untuk menguji apakah sudah terhubung atau terkoneksi ke database atau belum. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Rahel. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan kode untuk bagian file index.php, insert.php, mark, complete.php, dan juga update.php. Kita mulai dari index.php terlebih. Jadi untuk index.php ini kurang lebih kode ini itu untuk tampilan awal dari si websitenya. Dimana di baris pertama, baris awal, di baris 1 sampai dengan 7 ini digunakan untuk mengatur tampilan kesalahan, dimana ada fungsi inset dan inset display error dan juga display startup error, dimana ini sangat penting untuk membantu kita dalam proses debugging. Selanjutnya kita memulai sesi PHP dengan session.start. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan data pengguna selama sesi berlangsung. Di sini kita juga menginclude dua file yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu file config.php dan juga function.php. Lalu selanjutnya di baris ini ada filter dan sorting, di mana ini digunakan untuk memeriksa apakah ada parameter yang diterima melalui metode get, seperti ada status, priority, dan juga sort. Jika ada, maka fungsi akan membersihkannya. Lalu nilai default akan ditetapkan gitu untuk pengurutan dari si tugasnya ini. Selanjutnya itu ada query dengan filter. Kode ini tuh digunakan untuk mengambil data dari tabel. Dimana user itu kan nanti menginputkan tugasnya apa. Lalu di sini juga ada order by sort. Itu untuk mengurutkan hasil sesuai dengan parameter yang diberikan. Lalu selanjutnya di sini ada result MySQL query. Ini tuh untuk koneksi ke database-nya. Selanjutnya di baris yang ini, baris 27 sampai dengan ke bawah itu untuk tampilan dari si websitenya, dimana ada div class header ini untuk judulnya, ada tugasku, lalu terdapat tombol tugas baru, tambah tugas baru.
dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut ke file insert.php. Di insert.php ini digunakan untuk ketika user menginputkan tugas-tugasnya. Menambah tugas baru itu. Kan mengambil datanya dengan metode post yang dikirimkan oleh pengguna. Itu ada mata kuliah, ada deskripsinya, ada tenggat waktu si tugasnya, dan juga tingkat prioritas dari tugasnya itu. Ini untuk eksekusi apabila tugasnya itu berhasil ditambahkan. Kalau misalnya ada bagian yang belum keisi, kemungkinan akan memunculkan kalimat gagal menambahkan tugas. Itu. Ini masih sama kalau yang ini tuh, jadi buat tampilan dari si websitenya. Dimana ada kontainernya, ada apa namanya, formnya, dimana pengguna dapat menginputkan data-datanya seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada button submit. Ini untuk tentu saja menyimpan hasil dari apa yang diinputkan oleh si pengguna. Lalu kita lanjut ke update.php terlebih dahulu. Di update.php ini tentunya ini digunakan untuk mengedit tugas. Jadi pengguna itu dapat mengedit tugasnya dimana kalau fungsinya berhasil dieksekusi itu akan ada tugas berhasil diperbarui kalau gagal memperbarui tugas. Ini masih sama juga ini untuk dari desain dari si websitenya gitu. Dan ada tombol submitnya juga ini untuk menyimpan perubahan atau editan dari si usernya. Lalu yang terakhir adalah mark complete.php. Ini itu kode untuk menandai tugas sebagai selesai. Jadi kalau tugasnya berhasil diselesaikan, ada tanda checklist gitu. Ada tombol checklist di mana itu kalau diklik seharusnya akan menghasilkan tugas berhasil ditandai sebagai selesai. Dan kalau gagal itu akan ada gagal memperbarui status tugas. Seperti itu. Untuk lebih detailnya kita langsung demoin aja mungkin ya. Untuk demonya saya serahkan ke Muhammad Firdaus. Nah, berikutnya kita akan mendemoin website yang sudah kita buat. Ini kita menggunakan Laragon untuk menjalankannya. Di sini kita akan mengecek database terlebih dahulu. Dengan login root, kita menggunakan database yang
bernama tugas mahasiswa. Di dalam database tugas mahasiswa mempunyai tabel tugas kuliah. Di tugas kuliah ini mempunyai 8 atribut. Nah, yang pertama tuh ada atribut ID, kedua mata kuliah, deskripsi, tenggat waktu, prioritas, status, created age, dan update age. Nah, ini contoh yang sudah diinput. Nah, mari kita ke website-nya. Kita akan jalannya. Nah, di sini tuh ada tampilan utamanya yang bernama tugasku. Nah, pertama kita mencoba untuk menambahkan tugas. Misal, kita akan menambahkan tugas dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, deskripsi tugas ini untuk detail tugas tersebut. Misal, membuat video project akhir. Codingan dan websitenya. Nah, di sini itu ada tenggat waktu. Misal deadline-nya itu tanggal 10. Nah, di sini ada jam dan menitnya. Misal di jam 11 malam menit 59. Nah, untuk prioritas ini ada 3, ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah itu yang mempunyai bobot tugas yang bisa dibilang mudah. Semisal kayak tugas pertemuan di setiap minggunya. Untuk prioritas yang sedang, itu tugas-tugas praktikum. Dan yang tinggi, project-project UAS dan UTS. Misalnya ini kan praktikum, prioritasnya itu sedang. Nah, mari kita simpan tugas. Tugas berhasil ditambahkan. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa memfilter tugas tersebut. Nah, ini ada yang pertama itu ada filter status. Di dalam filter status ada filter untuk mencari yang tugas yang belum selesai. Nah, ini tugas yang belum selesai. Misalnya tuh tugas ada banyak. Nah, kita bingung tuh yang belum selesai dan selesai yang mana. Nah, di sini kita bisa memfilter tugas tersebut. Nah, ini yang misalnya selesai. Di filter prioritas ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, misal tuh ada tugas project UAS. Kita bisa mencarinya di sini. Dan sedang dan ada yang rendah. Dan filter yang ketiga ada filter untuk mengurutkan tugas. Nah, di sini ada tenggat waktu dari yang terdekat, terjauh, serta prioritas dari yang tinggi ke rendah. Misal tenggat waktu terdekat. Nah, ini desain tugasnya nih. Nah, kalau yang terjauh, nah, yang pertama jadi tenggat waktu yang terjauh. Untuk prioritas tinggi ke rendah, dia berurutan dari tinggi hingga ke rendah. Nah, ini ada yang terbaru. Kalau yang terbaru berarti yang baru di-input dari penambahan tugasnya. Nah, di sini ada tombol edit, update, delete, dan untuk mark complete-nya. Pertama kita mencoba untuk mengedit tugas tersebut. Misal ada penambahan
di deskripsi tugas, misal proyek akhir ke dan misal seperti ini. Nah, misal di tugasnya tuh ada perubahan, misal di tanggal 15 di jam yang sama. Nah, coba kita simpan perubahan. Tugas berhasil diperbarui. Nah, ini tugas yang sudah diperbarui dan tenggat waktu yang sudah diperbarui. Coba kita lihat database-nya ya. Kita refresh. Nah, database sudah terkait. Nah, berikutnya tuh ada button untuk mendelete tugas tersebut. Misal kita mendelete tugas ini. Nah, di sini ada notif yakin ingin menghapus tugas ini. Kita akan pencet OK. Tugas berhasil dihapus. Coba kita lihat database, sudah dihapus belum ya? Nah, tugas yang tadi sudah dihapus, sudah terhapus juga di database-nya. Nah, berikutnya ada button untuk tandai tugas selesai. Misal tugas ini sudah selesai, kita lihat tugas berhasil ditandai sebagai selesai dan di statusnya berubah menjadi selesai. Nah, begitu saja untuk tampilannya. Baiklah, sekian penjelasan kode-kode yang sudah kita buat beserta demo yang sudah ditampilkan oleh Firdaus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.